Selamat malam. Baik, kita melanjutkan membahas tentang konsep KGL level. Di sesi kali ini, di part kelima ini, kita akan mulai masuk ke dalam konsep wave dan bagaimana mengaplikasikannya untuk menganalisa chart kita. Dan ini akan kita baca dulu ya tulisan KG dari rumah lama. Konsep KGWF. Oke, di muka saya sudah cerita apa yang saya maksudkan dengan gelombang atau wave pada pergerakan harga. Nah, gelombang-gelombang harga yang terbentuk sebetulnya mirip dengan gelombang di lautan. Jika kita perhatikan gelombang di lautan, maka kita bisa melihat gelombang yang kita lihat tersebut terbentuk dari beberapa gelombang. Jadi, ketika kita melihat riak ombak, kita juga melihat bahwa di bawah riak tersebut ada gelombang yang juga punya andil menggerakkan riak-riak ombak tersebut. Dan di bawah gelombang yang tampak ini juga ada gelombang lain yang lebih besar lagi yang juga punya andil menggerakkan gelombang pertama tadi. Begitu terus sampai batas yang kita tidak mengetahuinya. Bersusun, saling pengaruh, mempengaruhi. Dari simulasi sederhana tentang gelombang harga di gambar terdahulu, kita bisa melihat gelombang yang terbentuk sangat banyak. Dan saya juga sampaikan, kita seringkali kesulitan untuk mengelompokkan gelombang-gelombang ini. Nah, biar nggak puyeng, kita nggak akan melakukan pendekatan dengan berusaha mengelompokkan gelombang-gelombang ini. Saya pikir jika kita melakukan itu, maka kita akan main tebak-tebakan nantinya. Ini harusnya masuk gelombang mayor, bukan minor. Ini gelombang mikro. Eh, ya, etc. lah. Hasilnya ntar pada beda gelombangnya. Eh, Kayak ini yang terjadi di banyak pengguna EW deh. Kayaknya loh. Jangan marah ya pengguna EW. Lalu, apa saja konsepnya nih? Sederhana. Ini dia konsep yang pertama. Satu gelombang penuh terdiri atas satu gelombang naik dan satu gelombang turun, di mana gelombang pertama yang membentuk gelombang penuh ini sifatnya adalah gelombang aksi, dan gelombang keduanya adalah gelombang reaksi. Nah, di muka saya sudah menjelaskan sedikit pada definisi gelombang tentang gelombang naik dan gelombang turun yang membentuk sebuah gelombang penuh. Dan jika kita amati, maka gelombang kedua pembentuk gelombang penuh ini terjadi sebagai reaksi dari gelombang pertama yang membentuk gelombang ini. Lalu konsep yang kedua adalah sebuah gelombang yang terbentuk dari akumulasi sekelompok gelombang-gelombang yang lebih kecil, di mana arah gelombang yang terbentuk ini juga mengikuti akumulasi arah terbesar dari gelombang kecil yang membentuknya. Tulis dan hafalin tuh hukumnya. Mari kita jabarin sedikit konsep ini. Katakan kita mengamati sebuah gelombang, sebagaimana konsep tadi. Maka gelombang ini terdiri dari beberapa gelombang kecil yang menyusunnya. Kemana gelombang ini akan bergerak? Sesuai dengan konsep, maka jika akumulasi jarak gelombang naik lebih besar dari akumulasi jarak gelombang turun pada gelombang-gelombang kecil yang membentuk gelombang yang kita amati, maka arah gelombang ini akan naik. Dan begitu juga sebaliknya. Simpel kan? Nah, dari konsep pertama ini jelas bahwa gelombang-gelombang kecil yang membentuk harga sangatlah penting untuk selalu kita amati. Kita tidak bisa mengabaikan arah gelombang-gelombang kecil ini dengan hanya berfokus pada arah gelombang besarnya. Setiap gelombang, baik itu gelombang kecil maupun gelombang besar, sangat pentingnya untuk memudahkan lihat contoh gambar di bawah ini.
Di gambarnya ini ada dia buat titik A, B, dan C. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perhatikan gambar di atas dan lihat gelombang AB dan gelombang BC. AB dan BC. Gelombang AB merupakan gelombang aksi yang menyebabkan terbentuknya gelombang reaksi BC. AB adalah aksi dan BC adalah reaksi. Jadi, gelombang BC timbul sebagai reaksi atas adanya gelombang AB. Ini menggambarkan keadaan di pasar uang yang menyebabkan pergerakan harga itu sendiri. Aksi reaksi ini timbul sebagai akibat dari adanya transaksi yang dibuat pelaku pasar di market. Nah, menjelaskan konsep yang kedua, perhatikan kembali gambar di atas. Lihat, gelombang BC terbentuk atas gelombang-gelombang kecil yang saya beri tanda angka. Artinya gelombang BC ini terbentuk dari gelombang-gelombang kecil yang KG berikan angka 2, ya kan? Dari akumulasi gelombang-gelombang kecil yang dengan angka, itulah gelombang BC terbentuk. Dan arah gelombang BC pun searah dengan akumulasi jarak dengan arah terbesar dari gelombang gelombang kecil tersebut. Cukup jelaskan yang saya maksud. Nah, coba bayangkan seandainya saat gelombang BC mulai terbentuk, lalu kita hanya berfokus pada arah yang dibentuk gelombang AB, maka jelas kita akan kehilangan momen sekitar 250 pips di gelombang BC yang terbentuk. Saya pikir kalau kita kehilangan momen tersebut, dilihat dari sisi bisnis ini kurang baik ya. Oke, segitu dulu. Simak dan resapi pelan-pelan biar kita memahami dengan baik mekanisme yang terjadi di market melalui gelombang pergerakan harga KG. Nah, di part ini KG menyampaikan dua hukumnya. Nah, ini hukum yang pertama, satu gelombang penuh terdiri atas satu gelombang naik dan satu gelombang turun, di mana gelombang pertama yang membentuk gelombang penuh ini sifatnya adalah aksi dan yang berikutnya adalah reaksi. Nah, yang kedua adalah gelombang yang terbentuk itu adalah akumulasi gelombang-gelombang kecil, gelombang-gelombang yang lebih kecil, di mana arah gelombang yang terbentuk ini mengikuti akumulasi arah terbesar dari gelombang-gelombang kecil yang membentuknya. Nah, secara eh, langsung KG udah membuat contohnya di chart dan hukum pertama itu AB itu adalah aksi dan BC itu adalah reaksi. Nah, seperti contoh di chart BTC yang sekarang ini, kita bisa melihat ya dari gelombang A ke B ini, dari hukum yang pertama disampaikan KG, ini adalah gelombang aksi. Artinya dari A ke B ini adalah gelombang aksi dan B ke C ini adalah eh, gelombang reaksi. Nah, saat dari C ke D ini, gelombang BC ini berubah menjadi gelombang reaksi. Nah, begitu juga kalau seandainya kita mengukur C ke D ini ke E ini nanti, maka gelombang ke E ini adalah reaksi dari gelombang C ke D. Nah, dari hukum yang pertama, nah sedangkan hukum yang kedua itu KG menyampaikan bahwa arah gelombang AB ini adalah akumulasi dari eh, pergerakan gelombang-gelombang kecil. Nah, dari sini kita bisa kita lihat bahwa akumulasi gelombang yang terjadi ini di sini itu arah gelombang kecilnya itu bergerak turun. Nah, makanya dalam penjelasan KG yang kedua ini
di konsep yang keduanya ini adalah sebuah gelombang terbentuk dari akumulasi sekelompok sebuah gelombang terbentuk dari akumulasi ya. Artinya sebuah gelombang itu terbentuk dari akumulasi. Berarti satu gelombang ini itu akumulasi. Arti akumulasi itu tuh jumlah 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 dari semua gelombang diakumulasi sekelompok gelombang-gelombang yang lebih kecil. Nah, di mana arah gelombang yang terbentuk ini juga mengikuti akumulasi arah terbesar dari gelombang-gelombang kecil yang membentuknya. Artinya di dalam A ini terbentuk, ini ada akumulasi gelombang-gelombang kecil dan arah dari gelombang-gelombang kecil ini eh, down, maka gelombang-gelombang kecilnya juga akan membentuk eh, pergerakan down ke bawah. Nah, itu dari part ini. Kita masih akan melanjutkan beberapa nanti bahasan terkait KG Wave ini karena masih ada beberapa lagi yang kita akan eh, baca nanti ke depan. Atau kita coba lanjut aja sedikit lagi ya. Oke, konsep KG Wave lanjutan. Saya ingin menjelaskan kembali konsep yang pertama tentang gelombang aksi dan reaksi yang menyusun satu gelombang penuh. Seperti saya sampaikan, antara satu gelombang dengan gelombang berikutnya selalu saling berhubungan, saling pengaruh mempengaruhi. Pengertian gelombang aksi reaksi yang saya maksudkan ini bersifat berkesinambungan. Jadi saat ini seperti contoh gambar sebelumnya, gelombang BC menjadi gelombang reaksi dari gelombang AB. Tetapi pada pergerakan berikutnya, gelombang BC akan menjadi aksi dan gelombang berikutnya akan menjadi gelombang reaksi dari gelombang BC ini. Begitulah gelombang terus-menerus terbentuk selama harga masih bergerak. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya bahwa seperti yang saya jelaskan tadi, BC ini adalah reaksi, tapi saat di sini BC ini menjadi aksi dan CD ini adalah reaksinya. Nah, begitu terus-menerus sambung menyambung pergerakannya. Lanjut, dalam konsep ini kita tidak membatasi pengertian sebuah gelombang, baik gelombang penuh, gelombang naik, gelombang turun, gelombang aksi, gelombang reaksi, atau gelombang apapun namanya yang saya sebut di sini dengan KG level. KG level hanyalah alat ukur, penggaris, meteran, etc. lah, yang fungsinya hanya untuk melihat sampai di mana harga atau gelombang harga ini akan bergerak berdasarkan referensi gelombang sebelumnya. Itu saja. Tidak ada ketentuan bahwa setelah mencapai level tertentu, gelombang akan berakhir. Tidak ada. KG level tidak mengukur itu. KG level hanya alat ukur bagi kita, agar kita mengetahui sudah di mana harga berada. Fungsinya sama seperti keterangan jarak antar kota. Misal, jarak Bandung-Jakarta 100 km. Berarti jika Anda di jalan yang menghubungkan dua kota ini dan berada 30 km dari Bandung, berarti Anda tahu untuk sampai Jakarta 70 km lagi. Dan jika Anda memerlukan bensin 1 liter per kilometer, dan bensin mobil Anda ketika berangkat Anda isi 100 liter, maka Anda juga tahu saat ini bensin Anda sisa 70 liter. Seperti itulah analogi fungsi KG level. Nanti kita lanjutkan. Oke, dari penjelasan ini KG menekankan bahwa KG level yang dia gunakan ini hanya sebagai meteran, bukan sebuah tools yang menyatakan bahwa ketika harga di sini dia akan berbalik arah atau dia akan turun atau eh, stop. Itu hanya meteran kata KG. Nah, ini jelas ya bahwa KG level yang kita punya ini hanya untuk mengukur gelombang yang terjadi sebelumnya untuk memetakan apa sih yang terjadi di kedepannya nanti.
Baik, demikian saja dulu untuk part 5 ini untuk pembacaan KG level. Semoga makin memperjelas dan eh, semoga besok kita bisa lanjutkan membahas dan melanjutkan konsep KG level dari trade KG di Forexindo tahun 2008 yang lalu. Terima kasih dan selamat malam.